صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin para jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita, yakni kajian ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna Allaha lahu fadlun 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Alam tidakkah kalau engkau melihat ilalladzina kepada orang-orang yang kharaju mereka keluar min diyarihim dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka, wahum sementara mereka ulufun berjumlah ribuan, hadarul maut sebab takut mati, faqala kemudian berkatalah kepada mereka Allah mutu matilah kalian, kemudian mati. Tsumma ahyahum kemudian dia hidupkan mereka. Inna Allah sesungguhnya Allah lahu fadlin sungguh memiliki anugerah 'alan nasi atas manusia, walakinna dan akan tetapi aktsarun nasi kebanyakan manusia la yashkurun mereka tidak bersyukur. Wa qatilu dan berperanglah kalian fi sabilillah pada jalan Allah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian anna Allah sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Man dzalladzi siapa saja yang yuqridullaha ia pinjamkan kepada Allah qardan hasanan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu maka Allah akan melipat gandakannya untuknya. Bu yang pertama kepada qardan hasanan, bu yang kedua kembali kepada Allah. Ada
wa yasuku dan menghamparkan, maksudnya yang membatasi dan meluaskan visi. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un kalian dikembalikan. Alam taro, tidakkah engkau melihat dalam kurung Muhammad ilal mala'i kepada para pemuka min Bani Israil dari kalangan Bani Israil min ba'di Musa setelah era Musa idqalu li nabiyillahum ketika mereka berkata pada nabi mereka, maksudnya nabi yang mengawal mereka, ib'ats lana malikan, utuslah atau bangkitkanlah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah yang kami berperang pada jalan Allah, maksudnya mimpin mereka berperang pada jalan Allah. Qala, dia berkata, nabi yang mengawal mereka berkata, hal asaitum, apakah kalian berharap in kutiba alaikumul qitalu, jika ditetapkan atau diwajibkan atas kalian perang, Allah tuqatilu, sekiranya tidaklah kalian berperang. Qalu, mereka berkata, wa malana, dan mengapakah bagi kami Allah nuqatila fi sabilillah, sekiranya kami tidak berperang pada jalan Allah. Wa pada sungguh ukhrijna, kami telah terusir min diyarina, dari kampung-kampung kami, wa abnaina, dan putra-putra kami atau anak-anak kami. Falamma, maka tatkala kutiba ditetapkan, dalam arti diwajibkan, alaihim atas mereka al-qitalu perang, tawallaw, mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Wallahu alimun bil zalimin, sesungguhnya Allah Maha tahu atas orang-orang yang zalim. Baik hadirin, hubungan antara kelompok ayat ini dengan kelompok ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum keluarga atau private law terkait tentang perceraian, talak, waris, wasiat, ya. Hukum yang mengikat personal yang ada di dalam keluarga. Kemudian juga dijelaskan bagaimana konsep Al-Quran memperbaiki keluarga yang di dalamnya ada gejala-gejala kehancuran atau ada mengalami retak-retak yang menuju kehancuran. Maka di sanalah ada diizinkannya perceraian jika memang itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga. Namun demikian, satu-satunya alasan dari diizinkannya perceraian adalah persoalan agama. Jika seorang suami berpendirian atau berkesimpulan bahwa jika rumah tangga ini diteruskan maka bisa rusaklah aturan-aturan agama Allah di dalam keluarga ini, atau seorang istri memiliki kesimpulan seperti itu, maka diizinkan perceraian. Dalam arti walaupun hak menceraikan itu ada pada tangan seorang suami, tapi agama juga memberikan kesempatan ya bagi seorang perempuan untuk istilahnya menggugat cerai suaminya. Sehingga dalam konteks seperti ini tidak bisa yang satu menindas atau mendolimi yang lainnya. Kalau hukum keluarga itu adalah untuk menjaga aturan-aturan Allah di dalam rumah tangga, maka di sini disebut
menyampaikan tentang jihad. Karena jihad adalah salah satu konsep ya dalam Islam untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama secara umum. Karena upaya untuk menciptakan satu lingkungan yang aman, ya, satu lingkungan yang baik, istilahnya al-bi'ah as-shalihah, yang dari tengah-tengah lingkungan yang baik itulah kemudian dibangun satu kehidupan yang mulia, maka harus ada satu tatanan masyarakat yang baik, tatanan masyarakat yang di situ menjalankan aturan-aturan agama Allah. Karena unit terkecil dari negara itu adalah keluarga. Baik. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadarul maut. Ai alam yasil ila sam'ika ya Muhammad au ayyuhal mukhatab hala ulaikal qaumil ladzina kharaju min watanihim wa hum qulubun mu'allafah. Apakah belum sampai berita kepada Muhammad atau siapa saja yang membaca firman Allah ini akan adanya satu peristiwa pada zaman dulu di mana ada orang yang jumlahnya ribuan, mereka keluar dari kampung halamannya karena takut mati. Diriwayatkan wahum qaum Bani Israil da'ahum malikum ila jihadi. Itu adalah zaman dulu ya, dari kalangan Bani Israil, karena raja yang memimpin mereka memerintahkan mereka untuk jihad fi sabilillah. Faharabu minal mauti, kemudian mereka pada lari karena mangkir dari jihad lagi. Dan jihad tadi, kenapa mereka mangkir dari jihad? Takut mati. Kemudian dalam perjalanannya itu mereka dimatikan oleh Allah selama 8 hari. Ya, dia tiba-tiba saja mati gitu. Namun kemudian Nabi yang mengawal mereka, yang bernama Nabi Hizqil, ya, dalam sumber-sumber yang ada yang begitu, berdoa kepada Allah agar kaumnya yang tiba-tiba saja mati dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian mereka hidup kembali. Sehingga peristiwa itu direkam di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa ketika perintah jihad itu datang, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mangkir dari perintah itu. Karena jihad itu bukan soal mati atau tidak mati, tapi soal kontribusi kita di dalam menegakkan kebenaran, atau paling tidak disitulah batas yang jelas di mana
keberpihakan kita. Kan ada satu cerita ya. Kalau dalam sastra Indonesia ada cerita tentang binatang-binatang itu, cerita tentang kancil. Fabel ya, fabel. Dalam literatur Arab banyak ada cerita-cerita tentang kehidupan binatang. Kalau dengan pernah sekolah madrasah itu ada cerita tentang tikus dan singa dan asaduna kita apa namanya qiraatul rasyidah. Dan sekarang dipakai mulai bapak saya. Jadi ada dialog antara cicak dengan burung pipit atau emprit. Jadi saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, burung pipit itu diwari membawa setetes air ditaruh di situ, terbang lagi membawa setetes air ditaruh di situ. Jadi cicak itu tertawa terbahak-bahak. Hai pipit, apa yang mau lakukan? Itu api menyala dengan besar. Terus kemudian kamu datang membawa setetes air. Apa? Di mana akalmu? Apakah dengan setetes air kamu bisa memadamkan api yang membara? Guru Pipit mengatakan, yang saya lakukan ini hanyalah menjalankan perintah Allah. Jadi bukan soal apakah setetes air dari paru saya ini bisa atau tidak bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi dengan air inilah menjadi jelas di mana posisi saya. Apakah posisi saya ini dalam kelompok ahlul haq ataukah posisi saya dalam kelompok ahlul batil? Jadi bukan soal apakah air tadi itu bisa memadamkan bara api yang sedemikian besar. Ya tentu, mana bisa setetes air bisa memadamkan bara api yang besar. Tapi soal di manakah seseorang berpihak. Artinya kalau kita tidak mampu untuk melakukan satu jihad dalam arti yang luas ya paling tidak janganlah kemudian kita ikut menghalang-halangi orang yang memiliki niat ya atau semangat di sana, karena itu akan menentukan di mana posisi kita. Namun demikian para ulama juga tidak mengartikan semuanya mengartikan seperti itu. Ada juga kitab-kitab tafsir ya yang mengartikan kematian di situ bukan kematian dalam arti hilangnya nyawa seseorang, tapi kematian dalam arti matinya ruhul jihad dari sekelompok orang. Dalam arti bahwa ketika seseorang tenggelam di dalam dunia kemaksiatan, maka perlahan-lahan cahaya Allah yang dititipkan di dalam hatinya itu redup